فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindungi harta, nyawa, dan kehormatan orang yang telah bersyahadat, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Fa'idha fa'ala dzalik asamu, fa'idha fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah." Kalau mereka sudah melaksanakan itu, syahadat, sholat, dan zakat, maka mereka telah melindungi dariku harta mereka dan jiwa mereka, kecuali haknya dan pemeriksaan amalan mereka itu menjadi tanggung jawab Allah Ta'ala. Tayyib, ini menunjukkan kalau dia sudah bersyahadat, dia muslim, harta dia itu hak dia. Kita dilarang untuk mengambilnya tanpa hukum syar'i. Dan juga Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, la yahillu li mu'min ayyakhudha malal mu'min illa bi tibatin min nafsi. Hadisnya sahih. Tidak halal bagi seorang mukmin untuk mengambil harta mukmin yang lain kecuali dengan kerelaan hati dia. Kalau memang dia rela membantu, itu terserah, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak rela, itu hak dia, itu harta dia, itu kendaraan dia, dan sebagainya. Dan kalau dia memilih untuk menyewakan atau yang semacam itu, atau dia mengendarai untuk kita, menunggangkan kita di atas kendaraannya, tapi minta biaya sewa atau biaya bahan bakar, itu hak dia. Dan kita wajib untuk menghargai keputusan dia, itu hak dia. Tayyib. Sama saja ini untuk kepentingan duniawi ataukah untuk kepentingan agama, selama pemerintah tidak menetapkan, tidak mewajibkan kepada orang tertentu untuk mengikhlaskan hartanya itu fisabilillah, misalkan karena pemerintah sangat memerlukan misalkan. Tapi hukum asalnya adalah itu hak si pemilik harta itu untuk mengelola harta dia, terserah dia sesuai dengan kerelaan hati dia. Kita diharamkan untuk mencela dia. Tayyib. Sementara kita tidak dalam keadaan darurah. Hadir di majelis ilmu itu sangat penting dan bagus, tapi itu bukan darurah. Masih mungkin dengan rekaman-rekaman dan sebagainya. Jangan sampai dengan alasan ini dan itu kita menyusahkan muslim yang lain, menyusahkan mukmin yang lain dan sebagainya. Tayyib. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, man shana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa berbuat baik pada kalian, maka balaslah. Tayyib, fa ilam tajidu ma tukafi'una fad'u lahu hatta taru annakum qad kafa'tumuh. Kemudian apabila kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya, mukafa'ah, membalas dengan setara, maka doakan dia sehingga kalian menyangka kalian sudah membalasnya dengan sempurna. Kata para pensyarah, bukan doa hanya sekali, tapi betul-betul berulang-ulang sehingga seakan-akan rasanya sudah setara. Dan ini apabila tidak mendapatkan. Sementara kita boleh jadi masih mendapatkan biaya bensin dan sebagainya, mampu untuk mungkin urunan bensin misalkan mereka bersama-sama dan sebagainya, tanpa kita menyusahkan orang lain, menyuruh orang lain berbuat baik kepada kita, sementara kita tidak membalas kebaikan dia dan sebagainya. Sementara jasa dia sangat besar, yaitu mengantarkan kita ke tempat pengajian. Sementara kita membayar dia hanya sekedar bensin. Seberapalah nilai duit bensin dibandingkan dengan jasa untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu dan sebagainya, yaitu dia berjasa besar. Maka kenapa tatkala dia meminta kita duit bensin atau ta'awun duit bensin, kita justru mencela dia dan sebagainya, sementara itu harta dia dan tidak ada dalil yang mewajibkan dia untuk dia itu beramal gratisan kepada orang lain. Tidak ada dalil yang mewajibkan. Kalau memustahabkan memang mustahab, sebagaimana mustahab untuk orang bersedekah itu mustahab. Tetapi kalau orang memilih tidak menyedekahkan hartanya, tapi dia ingin berjual beli, itu hak dia. Karena Allah telah menghalalkan jual beli. Maka apa yang Allah halalkan dan dipilih,
Tidak boleh kita kemudian mencela pemilihnya itu. Kenapa engkau memilih jual beli sementara engkau tidak memilih sedekah, sementara sedekah itu nilainya tinggi. Tak boleh kita macam itu. Itu hak orang untuk meniagakan, untuk berjual beli, bukan menyedekahkan hartanya, kecuali apabila ada dalil yang mewajibkan dia untuk melakukan berupa sedekah atau ta'awun yang sifatnya wajib. Baik. Wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin.